مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكر لله صلاة وسلاما على رسول الله وبعد. Ada 8 kelelahan yang terpuji. Dalam kehidupan kita banyak aktivitas sebagai seorang muslim ataupun seorang manusia pada umumnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu itu memang beraneka macam. Surat Al-Lail ayat yang keempat. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan, sesungguhnya usaha kalian atau kerja kalian memang berbeda-beda, beraneka macam. Ada orang yang beramal atau bekerja untuk mendapatkan surga dengan cara menempuh jalan ketaatan, dan ada pula orang yang beramal atau bekerja untuk neraka dengan cara menempuh kemaksiatan. Insya Allah kita menuju kepada yang baik ya, untuk mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urgensi niat dalam ibadah dan muamalah. Kita sama tahu bahwa dalam hal ibadah mahdhah, ibadah yang khusus, ada 2 syarat yang harus terpenuhi supaya ibadah kita itu diterima. Yaitu yang pertama niat yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk syariat. Di akhir surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, hendaknya dia melakukan amal yang baik sesuai dengan petunjuk syariat, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu pun ya. Maksudnya adalah ikhlas yang niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah itu. Sementara untuk muamalah hablum minan nas atau yang disebut dengan ibadah sosial, itu bisa dianggap ibadah yang berpahala kalau terpenuhi 2 syarat juga. Yang pertama niat yang ikhlas, dan yang kedua amal itu adalah amal yang baik. Kalau kita misalnya dalam hadis dikatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu memiliki 70 lebih cabang. Yang utama adalah kalimah la ilaha illallah, yang paling bawah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu bagian daripada keimanan. Jadi kalau misalnya kita menyingkirkan gangguan dari jalan, itu kita niatkan ikhlas karena Allah, maka itu masuk dalam sesuatu yang baik yang kembalinya pahalanya ke kita. Asalkan dengan niat yang ikhlas, dan amal itu merupakan amal kebaikan atau amal soleh. Yang pertama, lelah yang terpuji itu adalah ketika kita lelah dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana surat At-Taubah 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, bahwa sesungguhnya mereka mendapatkan surga. Jadi ada transaksi yang mulia di sini. Kita sebagai penjual, Allah sebagai pembelinya. Walaupun hakikatnya Allah yang memiliki jiwa dan harta kita yang kita jual kepada Allah, tapi Allah membelinya dengan harga yang termahal, yang sangat mulia, yaitu surganya Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita berjihad dengan makna yang luas, maka Allah akan memberikan pahala surga kepada kita. Jangan sempit dalam mengartikan jihad. Sesungguhnya kesungguhan kita bekerja bisa bernilai jihad. Suatu ketika Nabi SAW dan para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Seorang sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah." Wahai Rasulullah, seandainya saja keuletannya itu dipergunakannya di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka dia fisabilillah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah renta, maka dia pun juga fisabilillah.
Apabila dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri, supaya terjaga harga dirinya, tidak meminta-minta, maka dia juga fi sabilillah. Tapi kalau dia bekerja mencari rezeki, kemudian mendapat harta yang banyak dalam rangka untuk hidup mewah supaya dilihat oleh orang lain, ya ada unsur riyaknya, dalam rangka menyombongkan di hadapan manusia yang lain, fahuwa fi sabilil syaitan, maka orang itu berada di jalan syaitan. Jadi coba kita lihat, ini adalah yang membedakan niatnya. Amalannya sama, ketika niatnya berbeda maka hasilnya juga berbeda. Yang kedua, lelah yang terpuji adalah kita lelah dalam berdakwah, mengajak pada kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru, yang berdakwah kepada Allah dan beramal soleh dan mengatakan sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Berdakwah dengan jalan yang sangat luas, bisa lewat media, bisa lewat kultum ataupun pidato, khutbah, tabligh akbar, semuanya ya bisa kita manfaatkan potensi yang kita miliki dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah. Yang ketiga adalah lelah dalam beribadah dan beramal soleh, maksudnya ibadah mahdhah ya. Seperti firman Allah surat An-Nur 37, Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak lalai oleh perniagaan, oleh perdagangan, serta oleh jual beli. Lalai dari mana? Dari berzikir kepada Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan sholat ya. Kalau waktunya sholat sudah dengar azan ya sudah, konsentrasi untuk ibadah, tidak sibuk dengan dagangannya itu. Yang keempat adalah lelah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mendidik putra-putri amanah ilahi, khususnya ibu-ibu ya, luar biasa. Pasangan istri kita masing-masing itu adalah orang yang sangat berjasa terhadap anak-anak kita. Allah memberikan wasiat kepada siapapun manusia, wa wasainal insana biwalidayhi. Allah atau kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak ibunya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, wahnan ala wahnin, selama 9 bulan ya, lemah. Wa fisaluhu fi amain, masa sapihnya itu selama 2 tahun, masa susuhannya itu. Anishkurli wali walidayka ilayal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Insya Allah semua yang kita alokasikan, ibu-ibu mengandung, melahirkan, menyusui, kemudian suaminya yang juga merawat putra-putrinya dengan baik, insya Allah semuanya berpahala di sisi Allah. Yang kelima adalah lelah dalam mencari nafkah yang halal. Di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia dari Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi mencari rezeki itu diberikan redaksi yang sangat mulia. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah karunia Allah dalam ayat ini. Sungguh penghargaan yang luar biasa kepada siapapun yang lelah bekerja mencari nafkah. Islam memandang bahwa usaha mencukupi kebutuhan hidup di dunia juga memiliki dimensi akhirat. Bahkan secara khusus, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada siapapun yang kelelahan dalam mencari rezeki. Beliau dalam hadis mengatakan yang artinya barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan mencari rezeki, pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni dosanya oleh Allah. Man amsa kalan ala talabi rizki, maka atau amsa maghfuran lahu au kama qala. Jadi ada sebab diampuni seseorang bukan karena ibadah mahdhahnya, tapi karena lelah dalam mencari rezeki. Yang keenam adalah lelah mengurus keluarga. Kita diperintahkan untuk memelihara anak-anak kita, keluarga kita ya.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alimu wa adibu. Jadi ajarilah mereka, berikanlah adab yang baik kepada mereka, terutama adab-adab Islami yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ini tarbiyah, didikan yang kita berikan kepada keluarga itu adalah bernilai pahala yang banyak di sisi Allah Ta'ala. Yang ketujuh adalah lelah dalam belajar dan mengajarkan ilmu. Maka nilai basyarin ayyutiyahullahu al-kitab wal hukma wa nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum ta'limuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini perintah Allah di surat Ali Imran ayat 79 supaya kita menjadi generasi yang robbani. Generasi robbani yang tercelup dengan celupan Allah Ta'ala dengan nilai-nilai robbaniyah, nilai-nilai Allah itu cirinya dua dalam ayat ini, yaitu bima kuntum tu'allimunal kitab. Ciri generasi robbani adalah yang mengajar, wa bima kuntum tadrusun, dan mereka juga belajar. Jadi dua aktivitas yang tidak terpisahkan, ya, belajar dan mengajar. Maka kalau kita lelah dalam belajar dan mengajar ilmu kepada murid kita, orang lain, maka insya Allah ini juga akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Yang terakhir, kedelapan adalah lelah dalam kesusahan, kekurangan, dan sakit. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Dalam hadis dikatakan, ma yusibul muslim min nasobin, tidaklah seseorang muslim tertimpa suatu kelelahan, wala wasobin, dan suatu penyakit, wala hamin, atau kekhawatiran, wala husnin, atau kesedihan, wala adza, ataupun gangguan, wala ghammin, dan juga kegalauan, bahkan hatta asyaukah, walaupun duri, yusyakuha, yang menimpa kepada dirinya, illa kafarallahu biya min khotoya, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan karena kita ditimpa musibah itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ya. Kalau kita berjalan, ada duri yang menancap di kaki misalnya, ataupun lagi jalan dengan kendaraan mogok misalnya karena ada gangguan, maka kalau kita bersabar, itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kita lakukan. Maka tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan kita. Ini adalah di antara sekian banyak hal-hal yang terpuji, kelelahan yang akhirnya mendapatkan lillah. Lelah yang lillah. Ada 8 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita dalam kebaikan keluarga kita semuanya, ya. Allahumma fi'ulakum wa nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.